Assalamualaikum, masih bersama saya Yulfi Alfikri Nur, dosen mata kuliah kebijakan sektor publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini kita akan membahas pertemuan tentang 3 masalah kegagalan melahirkan kebijakan publik yang unggul. Kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen untuk menyelenggarakan kepentingan publik, tapi sudah harus menjadi bagian yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Kebijakan publik juga menjadi pilar pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mencerminkan partisipasi publik yang bermuara pada keteraturan sosial dan berakhir pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai produk politik, seringkali kebijakan publik berdampak luas terhadap formasi elit politik maupun formasi pendukung dalam prakteknya. Publik berharap pada lembaga-lembaga hasil demokrasi seperti partai politik dan DPRD agar mampu menjembatani keputusan politik dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat sebagai konstituen permanen. Kebijakan publik dibuat seharusnya sesuai dengan kondisi real kehidupan masyarakat, bukan justru sebaliknya. Demikian pula kontrol-kontrol DPR-DPRD terhadap langkah-langkah pemerintah baik pusat maupun provinsi, kabupaten, kota dalam menerapkan kebijakan publik yang dilakukan setiap agar output dari kebijakan publik tidak melahirkan persoalan baru yang merugikan masyarakat. Kontrol terhadap kenaikan harga barang, listrik, air, BBM, dan komoditas lainnya, serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya tidak dipandang sebelah mata, karena sangat berdampak luas terhadap daya tahan ekonomi masyarakat. Pemberlakuan kenaikan harga barang dan jasa bisa memicu formasi angka kemiskinan baru dan menimbulkan ketimpangan sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pemerintah gagal melahirkan kebijakan publik yang unggul? Pertama, pemerintah mengabaikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Kedua, hampir semua kebijakan publik terjebak ke dalam prosedur dan tata cara, bukan substansi. Lalu, mengapa kebijakan publik bermasalah? Pertama, mahal. Kedua, lama. Ketiga, lambat. Keempat, dilawan atau didemo. Kelima, tidak koheren. Keenam, tidak benar. Ketujuh, tidak dapat diterapkan. Kedelapan, ganti pejabat, ganti aturan. Kesembilan, tanpa evaluasi, tiba-tiba diganti. Kebijakan publik diimplementasikan setelah diproses oleh pemerintah plus DPR, DPRD yang merupakan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Karena merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, sudah sepantasnya kebijakan itu memihak kepada kepentingan publik. Akan sangat logik jika masalah dan alternatif solusi permasalahan itu juga diharapkan berasal dari rakyat, bukan sekedar pemikiran atau bahkan imajinasi para pembuat kebijakan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum, bukan segelintir orang atau suatu golongan. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan atau penjelasan-penjelasan yang belum dipahami, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.